مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada Al-Kabiratu Salasa wa Salasun, dosa besar yang ke-33, yakni perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan, baik secara penampilan fisik maupun secara psikologisnya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang atau lelaki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Dalam satu hadis yang terdapat dalam hadis Bukhari nomor 5885, Rasulullah SAW bersabda, la'anar Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat, berarti juga Allah juga melaknat. Siapa yang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya tersebut? Al-mutasabbihina minar rijali bin nisa, yakni orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasabbihati minan nisa'i birrijal, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini kan baru-baru ini marak adanya satu kelompok yang mempunyai orientasi seksual dengan sesama jenisnya, yang mereka atas nama hak asasi manusia mulai menuntut hak yang sama, padahal itu penyimpangan. Apa itu istilahnya sekarang? LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini mulai akhir-akhir ini mulai marak, bahkan di beberapa negara mereka sudah mendapatkan legalitas. Padahal ini secara agama adalah penyimpangan, dan ini minal kabair, termasuk satu di antara dosa besar. Sehingga azab Allah itu tidak menunggu nanti. Adanya satu penyakit yang sampai hari ini tidak ada obatnya, yang kita kenal dengan penyakit AIDS. Itu salah satu sebabnya adalah ini, penyimpangan seperti ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, kenapa perbuatan ini dilaknat? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai al-fahisyah, atau perbuatan yang hina dan menjijikkan. Dan ini
pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-A'raf ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami mengutus Lut kepada kaumnya. Maka berkatalah Nabi Lut kepada kaumnya, atatuna al-fahisah. Kenapa kalian mengerjakan perbuatan yang keji, perbuatan yang hina seperti itu? Yang dimaksud ya tadi itu perbuatan yang merupakan penyimpangan. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Padahal perbuatan itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun yang sebelum kalian. Tidak pernah ada sebelum zaman Nabi itu. Dan Al-Quran ini menyampaikan sebelum kalian tidak pernah ada. Al-Quran tidak menyampaikan sebelum dan sesudah. Artinya berarti sesudah zamannya Nabi Lut ini berpotensi masih ada penyimpangan seperti ini. Dan nyatanya seperti yang kita ketahui bersama masih ada. Nah ini maka tugas ulama memberikan fatwa, tugas pemerintah ya mengaturlah, karena ya tidak serta-merta mungkin mereka itu melakukan pelanggaran karena memang ingin menyimpang, tapi kadang-kadang ada faktor psikologis memang. Nah, seperti ini yang perlu dibantu atau bahasanya perlu direhabilitasi, perlu diadakan sebuah pendampingan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada hidup yang normal. Yang kedua, Al-Quran menyatakan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 81, lanjutannya ayat tadi. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian yang mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat kalian bukan kepada perempuan, bukan kepada lawan jenisnya. Bal antum qaumun musrifun, maka kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi Allah itu demikian murkanya kepada orang yang berperilaku seperti ini. Dan ini juga termasuk perbuatan kriminal menurut Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada mereka. Surat Al-A'raf ayat 80 masih sama dengan yang tadi. Wa amtarna alaihim matara fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Jadi disebut al-fahisha, disebut al-mujrimin, perbuatan kriminal. Maka kita perhatikan bagaimana azab Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan kaum yang seperti ini, dan ini diceritakan juga di dalam Al-Quran dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Hijr. Fa akhadathhumus sayhatu musriqin. Musriqin pakai qaf, bukan pakai kaf. Maka mereka dibinasakan oleh suara guntur yang sangat keras. Cara bahasa mriki disambar bledek. Yang itu tidak mereka sadari. Kapan itu? Ya, jam-jam sekian ini. Di saat matahari akan terbit. Kan tidak sadar itu, tenang-tenangnya suasana. Sedang kita itu mungkin baru terbangun dari tidur kita, tiba-tiba disambar suara petir yang dahsyat. Mereka-mereka yang melakukan penyimpangan itu. Kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faja'alna aliyaha safilaha, dan aku jadikan
bumi mereka itu terbalik. Aliyaha safilaha, yang di atas berada di bawah, yang di bawah berada di atas. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan aku hujani mereka dengan batu. Jadi kaumnya Nabi Lot itu demikian porak-poranda itu setelah mereka melakukan kekejian tadi itu, penyimpangan seksual, laki-laki senang pada laki-laki. Demikian pula sebaliknya, bahkan ada yang dua-duanya, ada yang ACDC itu. Inilah azab Allah. Maka kalau kemudian ini minta dilegalkan, kalau kemudian ini akhirnya atas nama hak asasi kemudian menjadi kewajaran, bersiap-siaplah menunggu datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan ulama-ulama kita masih bisa mensuarakan kebenaran yang kemudian itu di-backing oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan, sehingga kita terselamatkanlah. Dan saudara-saudara kita yang mempunyai kelainan seperti ini, ya tentu kita berdoa mudah-mudahan segera kembali kepada jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah rahimakumullah, ada kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin agak sedikit panjang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna